Ya, Anda masih bersama kami dalam Newsroom, pemirsa. Di segmen ini kita akan membahas terkait tema hepatitis dan sudah bersama saya di studio ada Ibu Acha Suryana, ini selaku orang tua siswa. Selamat datang di Jak TV, Bu Acha. Kemudian juga ada Pak Chandra Radian, ini selaku guru SMP Negeri 20 Depok. Selamat datang di Jak TV. Ya, pemirsa, ini serangan penyakit hepatitis yang awalnya menjangkit puluhan siswa SMP Negeri 20 Kota Depok, Jawa Barat ini terus menyebar. Kemudian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat Kementerian ini menyebutkan saat ini ada 262 kasus hepatitis yang berada di Kota Depok. Saya langsung ke Ibu Acha, Bu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal anak Ibu itu tertular pada saat wabah hepatitis itu terjangkit di sekolah, begitu, Bu? Karena anak saya tuh pertama kena itu tanggal 11 itu saya karena nggak tahu juga kalau hepatitis itu gejalanya apa kan, karena nggak ngerti. Tahu-tahu udah kuning. Nah, udah kuning saya baru ngerti pas lihat matanya kok kuning. Terus saya telepon ayahnya, katanya udah disuruh pulang aja, itu pada kondisinya di sekolah gitu. Terus suruh pulang aja gitu. Terus pulang pas cek lab ke rumah sakit itu udah rumah sakit bilang, "Bu, ini hepatitis harus dirawat di ruang isolasi." Nah, kayak gitu. Baik, Pak Chandra ini selaku salah satu guru yang juga terjangkit atau terkena hepatitis itu seperti apa sih, Pak? Awalnya bisa tahu tiba-tiba karena memang semua guru atau gimana ceritanya? Kemarin data yang terakhir kita terima hasil dari screening tanggal 16 kalau tidak salah, itu memang beberapa guru termasuk saya pribadi itu mulai merasakan gejala tanggal 13. Tanggal 13 sempat demam 2 hari, terus hari Rabunya saya cek ke salah satu klinik di Sawangan, kemudian Pak, ini virus, nanti kalau memang tidak ada perkembangan, hari Sabtu silahkan kembali, kita cek lab. Terus ada indikasi apa, Pak, di sekolah? Saya sampaikan bahwa memang ada beberapa murid kemarin menyampaikan kok gejalanya hampir sama. Terus kemudian dari dokter menyampaikan arahnya ke sini, Pak. Kemudian nanti tolong hari Sabtu akan kita coba periksa. Terus ternyata pas hari Sabtu kita cek ke klinik, memang SGPT dan SGOT-nya di atas rata-rata. Apa yang dirasakan sih Pak Chandra ketika mual, pusing, demam, kemudian memuntah-muntah itu. Badan nggak enak begitu ya, Pak? Badan nggak enak. Hampir sama ya, Bu, ya, semuanya. Untuk pengawasan sendiri sebenarnya sebagai karyawan juga salah satu di sekolah atau seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Alhamdulillah, untuk kalau di SMP 20 sebetulnya kami sudah mengkampanyekan dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus ini kita mengkampanyekan PHBS karena kita kemarin ingin mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata, sekolah sehat. Makanya kemarin tanggal 8 November itu kita sempat mendapatkan sertifikat itu, sekolah sehat adiwiyata, sehingga juga sempat heran ada apa. Padahal dari bulan Agustus kita selalu mencanangkan ada pemilahan sampah, kemudian ada pengurangan limbah plastik, kemudian beberapa siswa ini juga diminta membawa tempat makan sendiri dari rumah. Nah, itu makanya ada apa ini di sekolah, kok kita sudah mencoba menerapkan PHBS sampai terjangkit ini. Nah, mungkin makanya kemarin sempat beberapa jadi pertanyaan juga gitu. Kalau untuk pengawasan makanan dan minuman yang dijual sendiri itu di sekolah seperti apa? Atau memang ada standar khusus makanan-makanan tertentu yang boleh dijual di kantin sekolah atau seperti apa, Pak? Kalau dari kantin sendiri sempat beberapa kali kita dari pihak sekolah memang kita kerjasama dengan instansi terkait dari beberapa puskesmas yang di lingkungan sekolah. Memang kita rutin untuk pemeriksaan standar makanan di kantin. Alhamdulillah dari kemarin screening juga semua clear, nihil, baik jajanan kantin maupun penjajah kantin, kemudian dari air, kemudian dari suplai minuman yang ada di lingkungan sekolah juga alhamdulillah tidak ada masalah. Karena memang kita continue terus pemeriksaan untuk itu. Gitu. Baik, Bu Acha, kalau dari lingkungan rumah sendiri, menurut dokter sendiri, apakah memang yang anak Ibu yang terkena itu karena dari sekolah atau memang ada dari lingkungan di rumah atau seperti apa, Bu? Lingkungan di rumah sih nggak ada yang hepatitis. Nah, karena pas kejadian saya kan lapor ke sekolah, abang kena hepatitis gitu kan, saya lapor ke Bu Ida terus ternyata banyak yang lapor juga kena gitu kan, cuma beda rumah sakit karena biasanya satu rumah sakit itu cuma 3 ruang isolasi kan. Nah, begitu saya masuk, besoknya ada lagi temennya yang masuk UGD. Baik, berarti sudah dipastikan bahwa memang bukan dari rumah begitu, lingkungan rumah begitu ya, Bu ya.
Dari apa langkah-langkah dari pihak sekolah sendiri yang sudah dilakukan terhadap Amel seperti apa, Bu? Ya kayak apa namanya dari lingkungan pas yang sekolah maksudnya ke pengobatan Amel. ke Amel begitu, gitu. Bu. Karena Amel kan orang yang pertama, jadi langsung masuk rumah sakit sih, langsung rumah sakit karena nggak yang kalau yang kesini-sini kan dari pihak sekolah ada dinas kesehatan yang datang terus ngecek anak-anak. Kalau yang Amel kan pertamanya, jadi pertamanya ada beberapa anak tuh langsung masuk ke rumah sakit. Jadi belum sekolah belum ini, jadi dari pertamanya Amel baru himbau ke sekolah, baru ada tindakan dari sekolah buat ke yang lain gitu. Baik, sudah ditelusuri Bu dari apa penyebabnya, ada informasi seperti apa dari sekolah atau informasi yang didapatkan orang tua seperti apa? Oh, kita belum ada sih dari info-info yang maksudnya kalau yang kayak Pak kemarin dari sekolah sih air normal bagus, terus dari lingkungan juga bagus sih gitu. Nah, pada saat Amel sakit itu sendiri itu seperti apa sih Bu? Maksudnya adakah penurunan nafsu makan atau memang benar-benar lemas tidur atau seperti apa? Memang harus bed rest atau gimana Bu? Dia nafsu makannya emang nggak ada, jadi mual, tapi dia tetap aktivitas. Jadi karena mau simulasi, dia kelas 9 kan, mau simulasi buat UN, itu dia tetap ikut. Terus pas udah kesini tapi badannya emang lemas, lemas. Jadi kalau udah pulang sekolah dia tidur gitu aja. Saya nggak tahu pas saya cek itu apa matanya kuning, baru saya ambil langkah cek lab gitu. Baik, untuk saat ini sendiri kondisi Amel sudah seperti apa Bu? Sudah normal. Sudah normal, sudah bisa masuk beraktivitas, masuk sekolah dan sebagainya sudah. Bu. Baik, saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, sebelumnya tadi kan sempat disebutkan bahwa ada penyuluhan-penyuluhan terkait sekolah bersih dan sebagainya begitu. Nah, apakah setelah ini terjadi begitu akan tetap dilakukan atau hanya sekedar untuk sampai wabah atau penyakit ini tidak mewabah lagi di sekolah begitu Pak? Baik, alhamdulillah tadi hari ini juga sempat tadi dideklarasikan ada 2 deklarasi. Kita ada komitmen untuk peningkatan mutu internal sekolah. Kemudian dari siswa juga diminta untuk kita mendeklarasikan lanjut untuk program sekolah sehat karena kita harus tetap mempertahankan sekolah di Wiyata. Dan kita juga sempat mendapatkan penghargaan sekolah Go Green juga. Makanya sekolah tetap akan terus komitmen untuk mempertahankan PABS. Berkaca dari evaluasi dari kejadian yang sudah, mungkin akan lebih menjadi evaluasi dan mungkin peningkatan tentunya untuk ke arah yang lebih baik lagi. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Newsroom.